Dari tema kita pada bulan ini dan minggu ini adalah relevance dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Saya akan mengawali sebagai pendahuluannya adalah apakah pengajaran firman Tuhan masih relevan di masa kini? Ada beberapa pendapat tentang hal itu. Bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, mungkin firman Tuhan masih relevan di negeri, daerah, atau kelompok yang memerlukan pergumulan dan perjuangan hidup sehingga ketergantungan kepada Tuhan mutlak diperlukan. Yang kedua, tetapi apakah firman Tuhan masih relevan di negara seperti USA yang mempunyai kebebasan pribadi untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya, ekonomi relatif mudah, berbagai keperluan hidup begitu mudah dipenuhi, ada kebebasan hidup untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Ya. Anak saya yang cewek, Ragil, ada di New York, akan wisuda akhir tahun ini di Hunter College dengan major matematika. Saya bertanya, nama panggilannya Nisa, apakah kamu mau pulang ke itu atau stay di state ini? Saya memberikan semacam pemahaman. Kalau kamu ada di state ini, apapun pekerjaanmu, 1 tahun kamu bisa pulang pergi ke Indonesia. Ya. Sedangkan teman Bapak yang bergelar doktor sudah 10 tahun bekerja di Indonesia, tapi tidak pernah bisa ke Amerika Serikat. Itulah merupakan suatu kenyataan yang ada di Amerika Serikat ini. Karena itulah Ibu Bapak sekalian, kebebasan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, hidup dengan sesama jenis dan sebagainya ada di state ini. Bahkan aborsi pun dilegalkan. Itu semua adalah merupakan hak asasi manusia. Benarkah demikian? Apakah ini tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Kita akan belajar dari kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Dan menjadi pada pedang yang bermata 2. Tajam, bermata 2 manapun. Ya. Saya membacakan ulang sekali lagi. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya akan membahas 3 hal yang berhubungan dengan firman Tuhan ini. Firman Allah hidup, kuat, dan tajam daripada pedang bermata 2. Yang pertama, firman Allah adalah hidup. Kata hidup di sini memberikan kepada penjelasan ini adalah merupakan sesuatu kebenaran yang berbentuk kini sekarang ini, yang bersifat aktif, yang berbentuk partisipal, artinya terus menerus. Ya, terus menerus. Kadang-kadang Alkitab yang tertulis dianggap mati. Ya, Alkitab ini hanya merupakan tulisan yang sepertinya tiada makna. Dan banyak orang mengabaikan, apalagi orang yang tidak mempercayai firman Tuhan.
Tetapi sayangnya ada juga sebagian orang-orang percaya, orang Kristen mengabaikannya, seolah-olah Alkitab, firman Tuhan ini tidak mampu berbuat dalam kehidupannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama 23 sampai dengan 25 menjelaskan, tetapi walaupun rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ya. Mengapa? Bahwa firman Tuhan hidup adalah hidup. Bapak dan saudara sekalian, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, Tuhan berfirman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini menunjukkan kepada kita, meyakini bahwa firman Allah itu hidup. Firman Allah itu bersama dengan Allah. Dan kita sembah, memuliakan, dan membanggakan di dalam diri Yesus. Dan karena itulah memberikan motivasi, memberikan kepada kita bahwa kebenaran kehidupan itu ada di dalam firman. Ketika kita menghidupi firman itu, maka kita akan hidup. Ya, akan hidup. Kita masih meyakini sekarang ini sebuah mobil bisa berjalan ketika diisi dengan bensin di starter, kemudian kita jalankan. Apa yang terjadi kalau mobil diisi dengan air? Macet, mogok, tidak bisa berjalan. Bukan hanya macet dan mogok, tidak bisa berjalan, tetapi juga rusak. Rusak. Hidup kita memang terdiri daripada tubuh yang memerlukan sandang pangan papan. Tetapi juga ada jiwa. Jiwa itu perasaan, pikiran, dan kehendak, rasa kasa cipta adalah merupakan sesuatu cita-cita yang seringkali membawa kita kepada tujuan masa depan. Tetapi perasaan kita ketika kita sakit, kita tidak bisa dipenuhi dengan sandang pangan papan tubuh. Dan di dalam diri kita ada roh. Roh inilah yang ada hubungannya dengan Allah. Dan roh inilah, Bapak sekalian, yang tidak bisa dipenuhi oleh keperluan tubuh maupun keperluan jiwa. Ini hanya dipenuhi, diperlukan adalah kebenaran daripada firman Allah yang hidup. Kalau roh kita tidak diberdayakan, tidak hidup, sama dengan mobil yang seharusnya dipenuhkan bensin tetapi diisi dengan air, maka tidak saja itu akan mogok, tetapi menjadi rusak. Roh kita, hubungan kita dengan Allah, ketika tidak diisi dengan kebenaran firman Allah, bukan hanya rusak, mogok, tetapi tidak berjalan dengan baik. Maka adalah lebih baik mantan penjahat yang menjadi Kristen daripada mantan Kristen yang seringkali lebih jahat. Ya, teman saya dulu yang membawa saya kepada Tuhan, ya, saya bukan orang Kristen dulu. Kemudian teman saya sudah berubah, sekarang mempunyai istri 3. Ketika saya datang kepadanya, lalu saya berkata, memberi kesaksian, dia memberitahu pada saya, jangan kamu beri kesaksian sebab kamu dulu yang membawa saya ke gereja. Bapak sekalian, inilah mengapa kemacetan hidup kita, kehidupan kita tidak memiliki kebahagiaan, bahkan banyak kali ada kegalauan, kemacetan, kemogokan, kegalauan, tidak menikmati kehidupan karena tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang hidup itu. Yang hidup itu. Dan kemudian firman Tuhan yang dicatat di dalam Yohanes 1:14. Firman itu dikatakan telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya
sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Mengapa firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita? Bapak sekalian, sejarah membuktikan ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaannya, mempunyai hubungan yang harmonis, kehidupan yang bahagia bersama-sama dengan Tuhan di Taman Firdaus itu. Tetapi ketika dia berdosa, maka hubungan itu terputus, kebahagiaan tidak lagi ada di dalamnya, bahkan dia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan karena itulah Tuhan perlu datang ke dalam dunia. Di dalam diri Yesus, dia adalah manusia antro, yang dia adalah ilahi morfe, antropomorfisme. Dia harus menjadi manusia untuk supaya manusia mengetahui kayak apa Allah itu. Dan manusia supaya memahami secara mata untuk melihatnya dengan tangannya, bisa menjamahnya. Dan karena itulah merupakan suatu bukti yang jelas bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan manusia itu adalah manusia yang sempurna di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada antromorfe di dalam kehidupan manusia manapun kecuali di dalam diri Yesus. Dan kita berbahagia bersyukur karena kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak saja melihat dan menyaksikannya, tetapi kita merasakannya ketika kita mempercayai kepadanya. Dia yang hidup, dia yang tahu, dia yang akan menolong kehidupan kita. Ada sebuah peristiwa, mobil yang mogok di pinggir jalan. Orang yang memiliki mobil sudah memanggil mekanik, hampir 2 jam diutak-utik, tetapi mobil itu pun tidak hidup dan tidak bisa berjalan. Suatu saat, ada seorang yang mengendarai mobil dan berhenti di tempat mobil yang mogok itu. Dia bertanya, kenapa mobil ini mogok, Pak? Sudah 2 jam, mekanik yang ahli ini pun tidak bisa menyelesaikan sehingga mobil itu tetap mogok. Orang yang naik mobil turun, kemudian melihatnya. Tidak sampai beberapa menit, coba starter hidup. Orang itu heran, kenapa? Kami sudah 2 jam, sudah mengutak-ngutik, sudah berjuang bergumul untuk menyelesaikan, tetapi tidak bisa. Tetapi Anda beberapa menit sudah selesai. Orang itu berkata, namaku Henry Ford. Mobil ini mobil Ford. Akulah sebagai perencana, pemrogram. Kemudian terjadilah mobil Ford ini. Aku tahu di mana letak, bagaimana mesin dan sebagainya, maka aku bisa dengan segera masalahnya di mana. Ibu Bapak Saudara sekalian, Tuhanlah pencipta kehidupan kita. Dia tahu siapa kita, permasalahan kita, pergumulan kita, perjuangan kita. Tetapi masalahnya, apakah kita datang kepadanya? Henry Ford bisa memperbaiki mobil dengan segera karena dia yang menciptakan mobil Ford itu. Tuhan menciptakan kita. Dia tahu di mana kelemahan kita, kekurangan kita, perjuangan, pergumulan kita. Karena itulah Ibu Bapak sekalian, dia menjadi manusia ke dalam dunia dan manusia mengenalnya, dan karena itulah mari kita hidup bersama-sama dengan dia, ya, dengan dia. Firman-lah itu kuat dikatakan tadi di dalam ayat yang kita baca dalam ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat, ya, dan kuat. Arti kata kuat adalah aktif, efektif, dan energik. Pemazmur mengatakan kepada kita bahwa dialah persembunyiannya dan perisai hidupnya, karena dia setia berharap
kepada Dia dan firman-Nya. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Mazmur 119 ayat 14. Kemudian di dalam kitab Yesaya 49 ayat 5 dikatakan kepada kita demikian, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Bapak, kalau ini disambung dengan Mazmur 139, dia berkata dialah yang menenun. Saudara tahu bagaimana menenun? Begitu rumit, tetapi begitu teliti. Dan karena itu Daud berkata, Tuhan menenun aku begitu rumit dan sulit, tetapi indah. Maka dia berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, dahsyat dan ajaib. Bapak sekalian, inilah hidup kita yang sesungguhnya dahsyat dan ajaib. Sehingga kita seharusnya memiliki sukacita, kebahagiaan yang luar biasa daripada Tuhan. Tetapi mengapa tidak? Inilah sebuah cerita. Ada seorang pemuda yang gagah, sarjana, jatuh sakit. Pada suatu hari, Bapak Pendeta berkunjung dan membawa bunga yang sudah layu dan ditaruh di dekat tempat pemuda itu. Mereka berbincang-bincang. Setelah beberapa saat, pendeta kemudian berkata, saya mau pamit, tapi mari kita berdoa. Selesai berdoa, pendeta meninggalkan, sampai di depan pintu pemuda memanggilnya, Bapak Pendeta, bolehkah Bapak kembali dan kita berbincang sejenak? Baik, Pak Pendeta kembali dan duduk. Pemuda itu bertanya, saya heran Bapak Pendeta. Biasanya seorang datang kepada orang yang sedang sakit, membawa bunga yang segar dan indah. Tetapi Bapak Pendeta membawa bunga yang layu kepada saya. Apa maksudnya? Hai anak muda, ingatkah engkau pada waktu itu kau masih studi, kamu begitu lincah. Saya sangat terkesan dan tertarik. Saya bertanya, apakah engkau bisa menolong untuk memimpin kaum muda di gereja kita? Dan kamu berkata, maaf pendeta, saya lagi sibuk, sekarang sedang mempersiapkan skripsi. Baik, bisa dimengerti. Tetapi sesudah engkau lulus dan mulai bekerja, saya mulai bertanya lagi, apakah kamu bisa menolong? Ada kegiatan yang membutuhkan kepandaianmu. Kamu berkata, Pak Pendeta, saya kan baru bekerja, memerlukan waktu untuk mengumpulkan persediaan bagi pernikahan dan masa depan saya. Baik. Lalu Bapak Pendeta bertanya, masa jayamu, masa kuatmu, masa kebesaranmu, kamu melupakan Tuhan. Tetapi masa sakitmu, kamu berkata, kalau aku sembuh pendeta, saya mau melayani Tuhan. Tuhan hanya sebagai seorang pengemis yang layak untuk menerima sisa dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya aku membawa bunga layu ini. Apakah Tuhan layak menerima sisa dalam kehidupan kita? Tuhan layak untuk menerima yang terbaik. Bapak sekalian, apa yang Anda perbuat untuk Tuhan? Tuhan yang hidup
Tuhan yang seharusnya menjadi pelindung kita, Tuhan yang mengantarkan kita sampai saat ini kita berada. Dan mungkin Anda dalam kenikmatan yang Tuhan sudah pelihara sampai sekarang ini. Tetapi, mengapa kita tidak hidup bagi Dia? Dalam kitab Yoel kemudian pasal 2 ayat 11, dan Tuhan memperdengarkan suaranya, suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat Tuhan, siapakah yang dapat menahannya? Sejak semula, Bapak Saudara sekalian, firman Allah adalah kuat. 5 hari Tuhan menciptakan dunia beserta dengan isinya. Hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia. Apa artinya? Sebelum manusia eksis, Tuhan sudah memperlengkapi dengan segala kebutuhan sehingga manusia pada waktu itu tidak perlu memikirkan hal-hal yang harus dimakan, diminum, dan sebagainya. Itulah yang dikatakan dalam kitab Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Yang lain akan ditambahkan. Tuhan tahu keperluan kita. Tuhan mengerti dan mau melengkapi, tetapi kita, Bapak sekalian, tidak hidup dan menaati firman Tuhan itu. Ya, firman Tuhan tersebut. Dan inilah menjadi suatu masalah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kekuatan firman Tuhan melidiki, mengubah, dan menyadarkan semua orang akan segala dosanya. Hidup mati kita adalah terletak tergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya, Bapak sekalian, kebenaran daripada kekuatan daripada firman Tuhan adalah tergantung bagaimana kehidupan kita berada dalam kebenaran itu. Kedahsyatan firman Tuhan tak terukur dan tak terhingga. Ya, tak terhingga. Reruntuhan terjadi Babel itu. Laut Teberau bisa dipisahkan di dalam kekeringan. Kekeringan orang mati dihidupkan. Ya, saya bukan orang Kristen dulu. Setelah menjadi Kristen, saya terusir dari rumah. Hidup mengembara, mati tidak mau hidup enggan. Jangankan memikir masa depan, hari ini yang dimakan nggak ada. Ya. Waktu saya menikah, hamba Tuhan Mula, istri saya hamil, hampir keguguran 3 kali. Masalahnya apa? Kurang makan. Ya. Tapi saya sekarang sudah 73 tahun hidup. Kami sangat diberkati. Anak kami baru 5. Baru 5. 73 baru 5. Abraham itu 90 baru 1. Jadi kalau saya 73 baru 5, belum 90. Kami sangat diberkati. Anak kami yang pertama di Dallas Seminari, ambil doktoral. Pada waktu dia akan masuk doktoral, dibutuhkan 60.000 US dollar. Saya bilang, nggak mungkin. Dia sudah mulai packing, beritahu pada teman-temannya sudah pada urunan membelikan tiket untuk kembali ke Indonesia karena dalam jangka waktu 1 minggu 60.000 harus siap. Saya bilang, berdoa, beritahu kepada teman-temanmu, kamu sebagai interim di sekolah minggu di mana kamu bergabung di Dallas. Dia bilang, siap. Minggu itu setelah jam 10 dia telepon saya. Dad, Tuhan luar biasa. Tidak sampai 1 jam, 60.000 sudah berkumpul bahkan lebih. Puji Tuhan. Anak kami yang nomor 3, dia citizen, karena dia lahir pada waktu saya studi di Biola University. Selesai SMA di Yogyakarta, kami bawa ke Amerika dengan tujuan untuk studi. Saya pikir gratis karena citizen.
Tapi kalau itu berkata, kamu sudah berada di luar state puluhan tahun, maka kamu harus menunggu sampai tahun depan. Dia harus membayar 2.000 pada tahun 2000 itu. Saya bilang, jadi hanya punya uang $300. Kita doakan. Sebagaimana biasa saya keliling bertemu dengan teman, menyampaikan firman Tuhan, berbincang-bincang, dan pulang malam itu adalah persiapan bagi saya besok pagi kembali ke Indonesia. Orang tamu yang datang ke tempat anak saya berada, dia bertanya, mengapa kamu ke Amerika? Saya membawa anakku ini untuk studi. Semuanya beres-beres, kecuali biaya yang harus dipenuhi. Berapa itu? 2.000. Dia langsung tulis cek, memberikan. Bapak, dia selesai dengan program IT. Ya, IT. Tuhan luar biasa. Kita sebagai umatnya tidak pernah dipermalukan. Dipermalukan. Sebabnya, Ibu sekalian, penting sekali buat kita untuk meyakini bahwa firman kedahsyatan firman Tuhan tak terukur dan tak terhingga. Tergantung apakah kita mempercayainya. Dengan sesungguhnya, dengan firman Tuhan kita dipulihkan. Ya, firman Tuhan kita dipulihkan. Tuhan menolong kita dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang percaya. Kemudian yang ketiga, firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Tuhan dibandingkan dengan pedang. Pedang roh yang adalah firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 17. Pedang yang bermata dua adalah senjata penemuan yang dipakai oleh bangsa Romawi di zaman dahulu. Memiliki panjang sekitar 0,75 meter, ditajamkan di kedua sisinya dengan ujung yang tajam pula. Dengan senjata itulah bangsa Romawi mampu menaklukkan dunia. Kuda, kereta, dan pedang merupakan senjata yang paling ampuh pada saat itu. Inilah Bapak menggambarkan senjata yang hebat bagi kita untuk menghadapi musuh kita. Untuk supaya kita meyakini, menyadari betapa hidup ini hanya tergantung kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata ketika menghadapi pencobaan, memakai firman Tuhan bukan hanya dengan roti saja manusia hidup, tetapi dengan firman Tuhan juga. Dan inilah Bapak sekalian yang penting dan perlu kita pakai sebagai suatu kebenaran. Rupa-rupanya ini juga yang harus kita hidupi, ya, yang kita hidupi sebagai orang-orang yang percaya. Siapa kita? Inilah adalah merupakan sesuatu kebenaran yang menjadikan kita menyadari betapa firman Tuhan yang seharusnya kita hidupi. Melalui firman Tuhan kita belajar tentang sifat dosa kita dan kebutuhan kita akan keselamatan. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, kita digunakan oleh Roh Kudus untuk menyelidiki tanpa henti ke dalam hati kita. Nutrisi spiritual yang diberikannya menghasilkan pertumbuhan spiritual dan melepaskan di dalam diri kita mekanisme pertahanan yang luar biasa untuk melawan dosa dan untuk memenuhi kehidupan kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Mungkin saudara tidak lihat jelas di sini. Saya sengaja memakai cincin ini, cincin-cincinan seperti ada mata belian, tetapi bukan. Ini ada sejarahnya. Dulu saya pernah menjadi ketua yayasan yang mengelola STT, universitas, dan SMA. Jadi banyak kali ada hubungannya dengan bank. Ketika saya ke bank, selalu ditanya identitas lah, segala macam. Dan saya iri hati, karena bendahara kami tidak pernah ditanya.
Karena bendahara kami orang Manado, tinggi besar, putih, sehingga seperti meyakinkan. Lalu pengurus yayasan bilang, begini Pak Pendeta, Bapak Pendeta dibelikan cincin, ya, dan dipasang di jari situ. Ketika di depan kasir, Pak Pendeta menulis dan tunjukkan itu cincin. Sejak itu, Bang tidak pernah menanya lagi. Saya pikir cincin saya lebih berharga daripada diri saya. Saya memaklumi, memang ketika saya sering bersama istri, dipikir saya ini supirnya istri saya. Waktu saya mengajar di Jakarta, dipanggil dan saya turun dari pesawat, orang-orang yang menjemput saya menelepon, Bapak ada di mana? Saya heran, orang yang telepon itu ada di depan saya. Lalu saya bilang, saya di depan Bapak. Dia kaget. Naik mobil, di jalan saya dengar, Bapak ini fotonya lebih bagus dibandingkan orangnya. Dalam hati saya, itulah bintang film. Jadi penampilannya di foto lebih bagus daripada orangnya. Nah, saudara, lihat tangan kanan saya ada cincin. Ini tangan terhormat, tangan sopan. Di Indonesia, kalau memberi dan menerima, tangan kanan ini dinyatakan sopan, sedangkan yang kiri tidak sopan. Tidak lagi dipasangi cincin. Kenapa? Di Indonesia tidak ada toilet paper. Ini bahaya kalau dipasangi cincin. Ya, tetapi anehnya, tangan kiri tidak pernah iri hati. Kenapa? Karena dibutuhkan. Siapakah Anda? Tangan kanan yang dianggap sopan, yang diberi cincin, atau tangan kiri? Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Kita adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada duanya dalam dunia secara spesial. Kita dibentuk, diukir, dikatakan lagi ditenun secara khusus oleh Allah. Transformasi melalui firman Tuhan dan Roh Kudus, kita dijamin hidup yang berkemenangan. Kemenangan kita tidak tergantung secara fisik, tetapi tergantung bagaimana hidup rohani kita. Paulus keluar masuk penjara sering digebuki, bahkan kematiannya di ujung tanduk, tetapi ketika dia menyaksikan kebenaran, kehidupan yang abadi di masa depan, dia berkata bersukacita. Ya, bersukacita. Sungguh, Bapak dan Saudara sekalian, firman Allah yang memiliki kuasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kesimpulannya, sebagai orang percaya di dalam perjalanan kehidupan kita, kita sedang berjalan pada sebuah peta yang tidak kita sepenuhnya pahami atau ketahui. Masihkah relevan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, Anda pernah melihat perahu layar? Perahu layar bisa berjalan tergantung kepada angin. Kalau ada angin, perahu layar bisa berjalan. Kalau tidak ada angin, perahu layar harus apa? Didorong atau didayung. Ya, dayung. Inilah sebagian umat Tuhan. Kalau ada angin, memberikan kesetiaan, ketekunan, keaktifan. Tetapi ketika ada masalah, ketika semuanya seolah-olah berhenti, dayung yuk, dayung, dorong yuk, dorong. Bapak sekalian, firman Tuhan adalah firman yang hidup, kuat, bagaikan pedang bermata dua, tajam bermata dua. Anda dan saya adalah kebenaran daripada kehidupan Tuhan. Firman Tuhan masih tetap relevan. Sejak dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya dalam situasi kondisi yang apapun juga. Apakah Anda hidup dengan kebenaran firman Tuhan? Masihkah relevan firman Tuhan dalam kehidupan saudara? Kalau tidak, Ibu sekalian, kekristenan gereja akan tutup. Tetapi membuktikan dunia ini hari lepas hari bertambah orang-orang yang beriman. Bapak dan saya adalah orang-orang yang seharusnya
meyakini kerelevanan daripada firman Tuhan. Mari kita berlayar dengan kekuatan ilahi. Tidak harus didayung dan didorong, tetapi berjalan dengan kuat kuasa daripada firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini tertabur, tertanam di hati kami yang subur, bertumbuh, berbuah, berlipat ganda. Tuhan dipermuliakan. Banyak orang diberkati melalui kehidupan kami. Banyak orang membutuhkan kebenaran ini. Biarpun hidup yang nikmat, relatif mudah di state ini, tetapi Bapak sekalian, kami membutuhkan Tuhan, kami membutuhkan kebenaran firman-Mu, karena hidup kami bukan tujuan di sementara di dunia ini, tetapi destinasi yang abadi kekal di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengar kiranya doa penyerahan hidup kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.